Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma nabiyya ba'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai pemanfaatan dan penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya Muhammad Subhanuddin dengan NIM 201160 sebagai pemateri yang pertama sekaligus pembuka dan pengenalan dari teman-teman semua. Yang kedua ada Saudara Hardian Prayoga dengan NIM 201172 yang akan membahas pengertian media. Yang ketiga ada Saudara Muhammad Hafiz Al-Fajri dengan NIM 201182 yang akan membahas pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang keempat ada Saudari Maulida Ulia Akbari dengan NIM 201175 yang akan membahas bagian pemanfaatan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kelima ada Saudari Reti Amelia dengan NIM 201178 yang akan membahas penggunaan media dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang terakhir ada Saudari Sunarlin yang akan membahas kesimpulan serta saran dari pembuatan video yang kami sampaikan ini. Baik, media merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, media digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima guna merangsang pikiran, perasaan, perhatian, ataupun kemauan siswa sehingga nantinya akan mendorong terjadinya proses belajar. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata median yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dari penjelasan yang barusan, kata media berlaku untuk umum, berbagai kegiatan atau usaha seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet atau panas dalam bidang teknik. Istilah media juga digunakan dalam bidang pengajaran dan pendidikan, sehingga istilahnya menjadi media pembelajaran atau media pendidikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana prasarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu peserta didik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran PAI, yang mana pembelajaran ini merupakan terjemahan dari kata instruction, yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau instruer, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional ini adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan di mana guru melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, dan strategi pengajaran ini merupakan keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selain itu, pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Di samping itu, juga untuk mengembangkan pengalaman belajar di mana peserta didik ini dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya atau dipelajarinya dengan pengalaman yang ia peroleh. Dengan kegiatan ini
akan mengakibatkan peserta didik ini mempelajari sesuatu dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan waktunya untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam ini adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam. Baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar, maupun untuk mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku seseorang, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Pemanfaatan media. Sebagai seorang pendidik PAI, terdapat beberapa pola pemanfaatan media pembelajaran yang bisa dilaksanakan dalam proses menunjang suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom setting. Dalam tatanan ini, media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai. Kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pada pemanfaatan media secara pembelajaran di luar situasi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu pemanfaatan secara bebas. Pemanfaatan secara bebas adalah media itu digunakan tanpa kontrol atau diawasi. Pembuatan program media mendistribusikan program media di masyarakat pemakai media, baik dengan cara diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas. B. Pemanfaatan media secara terkontrol. Pemanfaatan media secara terkontrol adalah bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang C. Pemanfaatan media secara perorangan. Kelompok atau massal penggunaan secara perorangan berarti bahwa media itu digunakan oleh orang saja. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Tidak hanya itu, media juga dapat digunakan secara massal, yang maksudnya orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan dapat menggunakan media itu secara bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu penggunaan media dalam pembelajaran PAI. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Secara sederhana, apa yang dimaksud dengan media dapat dikelompokkan dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa media adalah segala yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau memperjelas pesan. Sehingga pembelajaran dan pengertian yang kedua adalah media yang dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran tertentu. Selanjutnya itu adapun penggunaan media pembelajaran antara lain. Yang pertama itu media berbasis manusia. Media berbasis manusia ini mengajukan dua teknik, yaitu yang efektif atau rancangan yang berpusat pada masalah dan bertanya. Untuk rancangan yang berpusat masalah, adapun langkah-langkah caranya yaitu merumuskan masalah yang relevan, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya itu ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Yang keempat itu tuntun eksplorasi siswa. Kelima yaitu kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kerumitan. Atau dengan nilailah pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan.
Adapun penggunaan yang kedua yaitu materi pembelajaran berbasis cetakan. Yang paling umum dikenal adalah buku, teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Atau teks berbasis cetakan ini menuntun 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Adapun yang ketiga yaitu media berbasis visual, yang dimana media berbasis visual ini atau disebut juga image atau perumpamaan, sehingga memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur dan organisasi, dan juga memperkuat ingatan. Visual dapat pula membunuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sunarlin dengan NIM 2011-169. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan, saran, dan penutup. Kesimpulan dari makalah kami yaitu media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam proses mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses membelajarkan peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman apa yang diperolehnya. Ada beberapa pola dalam pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan media dalam situasi kelas. Yang kedua, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Yang ketiga, pemanfaatan media terkontrol. Yang keempat, pemanfaatan media secara perorangan kelompok. Adapun penggunaan media pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu media berbasis manusia, yang kedua media berbasis cetakan, yang ketiga media berbasis visual. Adapun saran dari kelompok kami mengenai makalah ini, masih banyak kekurangan dalam pembuatan makalah. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi penulisan makalah berikutnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.